Film berawal dengan memperlihatkan sebuah eksperimen di salah satu laboratorium Universitas Culver. Yang menjadi objek eksperimen adalah seorang pria bernama Bruce Banner. Uji coba itu gagal dan membuat Bruce Banner menjadi monster hijau bernama Hulk. Bruce mengamuk dan melukai orang-orang yang ada di laboratorium. Setelah insiden itu, Bruce yang sudah kembali normal menjenguk pacarnya bernama Betty yang terluka ketika insiden mengamuknya Hulk. Lalu ayah Betty yang bernama General Ross melarang Bruce mendekati Betty lagi. Bruce pun lalu pergi meninggalkan rumah sakit. Lalu General Ross menjadikan Bruce sebagai buronan. Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Bruce yang berada di Brazil mulai menyesuaikan kehidupannya di Brazil. Bahkan Bruce juga mempelajari bahasa daerah di Brazil. Lalu Bruce mendatangi tempat pelatihan yoga. Dia belajar mengendalikan emosinya menggunakan teknik pernapasan. Bruce pun berhasil mengendalikan amarahnya meskipun ditampar oleh pelatihnya. Ketika alatnya memperingatkan Bruce meminta agar pelatihnya menghentikannya. Keesokan harinya, Bruce yang bekerja di pabrik minuman. Bruce lalu dipanggil bosnya untuk memperbaiki remote yang mengontrol berjalannya botol di pabrik. Bosnya tampak senang dengan kinerja Bruce 5 bulan terakhir. Bruce dijanjikan akan dinaikkan gajinya. Tiba-tiba jari Bruce terluka hingga membuat darahnya menetes ke bawah. Bruce yang tak ingin minuman di pabrik terkontaminasi darahnya dan disebarkan, segera meminta bosnya dan karyawan lain untuk menghentikan mesinnya. Bruce selalu bergegas memeriksa darahnya yang jatuh. Untung saja Bruce berhasil menemukannya. Dia segera membersihkannya. Tanpa Bruce sadari, ternyata tetesan darah Bruce yang lain masih menempel di botol minuman. Botol itu lalu ke mesin pengisi minuman. Botol minuman itu pun siap didistribusikan ke Amerika. Ketika hendak pulang, Bruce melihat rekan kerjanya bernama Martina diganggu oleh rekan kerja lainnya yang sering mengganggu Bruce. Bruce lalu berpura-pura mengajak Martina makan. Namun pria itu tidak terima dengan Bruce yang seenaknya mengajak Martina. Tiba-tiba atasan mereka membubarkan mereka. Sepulang kerja, Bruce ditemui seorang yang menyerahkan paket pesanan Bruce. Lalu Bruce segera membuka laptopnya dan mulai menghubungi seorang yang dipanggil Blue menggunakan komunikasi dua arah. Bruce memberitahu Blue jika dia sudah mendapatkan bunganya. Blue menyuruh Bruce menggunakan dengan dosis yang banyak. Bruce pun segera mengekstrak bunga itu. Lalu dia mengambil sampel darahnya untuk diuji coba dengan hasil ekstrakan bunga tersebut. Namun ekstrakan bunga itu belum cukup untuk menghilangkan efek gamma di darah Bruce. Dia melaporkannya ke Blue. Lalu Blue meminta Bruce agar mengirimkan sampel darahnya. Akhirnya Bruce mengambil sampel darahnya dan mengirimkannya ke alamat Blue. Di sisi yang lain, General Ross di hampir bawahnya yang melaporkan terjadinya kontaminasi gamma pada seorang lansia. Pria lansia itu meminum minuman yang tercampur dengan darah milik Bruce yang terjatuh ke botol minuman saat di pabrik. General Ross lalu meminta alamat pabrik minuman itu. General Ross juga langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Bruce di sana. Setelah itu General Ross juga mendatangkan tentara terbaik bernama Blonsky. Dia merupakan orang Rusia yang menjadi tentara terbaik Inggris. Akhirnya General Ross bersama Blonsky dan pasukan lainnya terbang ke Brazil. Di tengah perjalanan, Blonsky diberitahu target mereka. Blonsky heran karena General Ross harus mengerahkan banyak pasukan hanya untuk menangkap Bruce. General Ross pun bercerita jika Bruce merupakan buronan yang mencuri data rahasia pemerintah. Dia telah melukai banyak orang, maka dari itu dia begitu berbahaya. Adegan kembali ke Bruce yang diberitahu oleh Blue jika uji cobanya berhasil. Bruce sangat senang karena Blue yakin bisa menyembuhkan Bruce. Namun dia meminta banyak data dari penelitian Bruce. Bruce tidak bisa memberikannya karena data itu tidak dia bawa. Dia juga tidak bisa menemui Blue karena tidak aman. Blue pun menyinggung jika justru hidup dengan terinfeksi gamma yang tidak aman. Singkat cerita, General Ross dan pasukannya pun tiba di depan rumah Bruce. Bruce menyadari kedatangan mereka. Blonsky dan pasukan lainnya langsung mengepung kediaman Bruce. General Ross meminta anak buahnya menyiapkan kamera untuk mengawasi rumah Bruce. Namun seekor anjing menggigit kamera tersebut. Akhirnya Blonsky memutuskan untuk mendobraknya dengan bom yang dia pasang. Blonsky lalu menembaki sesuatu yang ada di tempat tidur Bruce. Namun itu hanyalah bantal dan guling yang disusun. Blonsky melapor kepada General Ross jika target sudah melarikan diri. General Ross memerintahkan untuk mengejarnya. Di sisi yang lain, Bruce tengah bersembunyi di kediaman Martina. Dia melihat pasukan General Ross yang berlari melewati rumah Martina. Bruce pun memberinya hadiah ciuman karena membantunya bersembunyi. Ketika di jalan raya, Blonsky memergoki Bruce sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran di atas rumah-rumah penduduk sipil. Akhirnya Bruce bisa mengecoh pasukan militer setelah melalui gang-gang sempit.
namun dia justru menabrak rekan kerjanya yang sering mengganggunya. Dia terpaksa terlibat konflik dengan geng tersebut. Lalu Bruce pun kembali berlari dari mereka. Bruce pun tiba di pabrik tempat kerjanya. Dia berusaha mengontrol kecepatan detak jantungnya. Tiba-tiba geng itu juga tiba di sana. Bruce kembali berlari dari Namu. Dia ketahuan geng tersebut. Bruce pun dihajar hingga membuat emosinya tidak stabil. Bruce selalu memperingatkan geng tersebut agar menghentikan tindakannya karena sesuatu yang berbahaya bisa terjadi jika dia marah. Namun geng itu tidak menghiraukannya. Akhirnya Bruce pun berubah menjadi Hulk. You don't understand something. Mereka pun diamuk oleh Bruce yang berubah menjadi Hulk. Blonsky dan pasukannya menembaki Hulk. Namun mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Akhirnya satu persatu dari pasukan tentara itu diamuk oleh Hulk. Lalu Hulk membuat lubang di dinding untuk melarikan diri. Jenderal Ross kesal karena lagi-lagi Hulk bisa kabur darinya. Setelah itu Blonsky menyerahkan laptop Bruce dan robekkan koran dengan foto Betty. Blonsky menduga jika Bruce dibantu oleh pacarnya tersebut. Namun Jenderal Ross dengan tegas mengungkapkan jika Bruce dan Betty sudah tidak memiliki hubungan lagi. Pintu untuk mereka sudah begitu tertutup. Kalaupun ada yang membantu pastilah orang lain. Lalu Blonsky mengungkapkan jika yang membantu Bruce adalah monster hijau dengan kekuatan luar biasa. Dia dengan mudah melempari benda-benda berat. Jenderal Ross pun mengungkapkan jika monster hijau itulah Bruce. Blonsky pun meminta keterangan detailnya. Namun Jenderal Ross tidak mau memberitahunya. Adegan kembali ke Bruce yang tersadar di hutan. Lalu dia bergegas ke tepi jalan untuk meminta bantuan. Bruce minta diantar ke pasar kota. Tibanya di sana Bruce mengemis untuk mendapatkan uang. Lalu dia pun membeli celana dengan ukuran yang besar. Lalu dia pun berlanjut pergi ke Universitas Culver. Sementara itu Jenderal Ross akhirnya memberitahu Blonsky sebuah rahasia militer Amerika Serikat. Dia bercerita jika pada saat Perang Dunia Kedua, Amerika pernah memiliki program prajurit super. Lalu kini Jenderal Ross berusaha menciptakan kembali serum prajurit super itu. Pada saat eksperimen, Bruce tidak tahu jika eksperimen itu untuk menciptakan prajurit super. Yang dia tahu hanya melakukan uji coba anti radiasi kepadanya. Lalu eksperimen itu mengalami kegagalan, tapi juga terjadi sebaliknya. Jenderal Ross berpendapat jika tubuh Hulk Bruce seharusnya milik militer Amerika. Lalu Blonsky menunjukkan tekad kuat untuk menjadi petarung hebat. Akhirnya Jenderal Ross ingin mewujudkan keinginan Blonsky tersebut. Singkat cerita, Bruce pun tiba di Universitas Culver. Dia merasa kesulitan masuk karena dijaga oleh satpam. Lalu dia pun pergi ke halaman kampus. Dia melihat Betty yang ketemuan dengan pacar barunya. Bruce pun akhirnya memutuskan untuk pergi. Pada malam harinya, Bruce mendatangi kedai pizza milik Stanley. Stan terkejut jika melihat Bruce lagi. Bruce meminta Stan agar tidak mempercayai yang dikatakan berita tentangnya. Stan pun mempercayai Bruce. Bruce lalu meminta izin untuk tinggal sementara waktu. Dia juga meminta bantuan sedikit kepada Stan. Pagi harinya Bruce menyamar sebagai pengantar pizza. Dia memberitahu satpam ingin mengantar pizza ke ruang 5. Satpam itu memberitahu jika tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Akhirnya Bruce memberikan pizza itu kepadanya. Satpam itu lalu mengizinkan Bruce masuk ke ruang 5. Setibanya di sana, Bruce langsung menyalakan PC di sana. Dia memasukkan akun Ross untuk mendapatkan akses ke PC itu. Bruce lalu mencari data tentang eksperimennya, namun data itu sudah tidak ada. Dia lalu menghubungi Blue jika data eksperimennya sudah hilang. Blue pun tidak bisa membantu tanpa data itu. Sementara itu Stan didatangi Betty dan pacarnya. Tanpa sengaja Betty melihat Bruce yang sempat masuk ke kedai Stan, namun Bruce segera bersembunyi. Betty pun mengejarnya. Akan tetapi Bruce tidak dia temukan. Betty lalu bertanya kepada Stan jika yang dia lihat memang Bruce. Dia ingin Stan berkata jujur. Akhirnya Stan terpaksa memberitahu Betty jika yang dia lihat memanglah Bruce. Setelah itu Betty menemui Bruce di dekat jembatan. Mereka pun lalu berpelukan untuk melepas rindu mereka. Kemudian Betty mengajak Bruce ke tempatnya. Tibanya di sana Betty menyerahkan data penelitian Bruce. Dia berhasil menyalin lebih dulu sebelum Jenderal Ross menghapus data eksperimennya. Bruce memastikan jika Jenderal Ross benar-benar tidak mengetahuinya karena Jenderal Ross mengincar Hulk yang ada di dalam Bruce. Dia ingin menjadikan Hulk sebagai senjata militer Amerika Serikat. Setelah itu Bruce memberitahu Betty jika dia akan pergi menjelang pagi. Betty meminta Bruce untuk tinggal sedikit lebih lama. Namun Bruce memberitahu jika tempat itu tidak aman untuknya. Bruce juga meminjam uang untuk membayar bus. Sementara itu Jenderal Ross ingin menjadikan serum prajurit super kepada Blonsky.
Dia memberitahu Blonsky jika dia hanya akan menyuntikkan dalam dosis rendah karena harus membuat Blonsky tetap sadar. Setelah Blonsky setuju, dia pun langsung disuntikan serum prajurit super. Keesokan harinya Betty hendak mengantar Bruce. Bruce berpakaian satpam. Saat Betty merepekkan pakaian Bruce, Bruce melihat pasukan Jenderal Ross sudah di sana. Bruce meminta Betty untuk pergi sejauh mungkin darinya. Namun pasukan itu sudah keburu menemukan Bruce dan terlibatlah aksi kejar-kejaran lagi. Ketika berada di perpustakaan kampus, Bruce mencoba mengamankan flash disk yang mengisi data penelitiannya. Dia terpaksa menelan flash disk tersebut. Lalu dia kembali melarikan diri dari kejaran pasukan Jenderal Ross. Setibanya di sebuah lorong, pasukan Jenderal Ross mengurung Bruce. Jenderal Ross meminta pasukan agar tidak membunuhnya. Dia menyuruh agar menembakkan bom asap saja. Sedangkan Betty yang khawatir hendak menyusul Bruce. Namun Jenderal Ross menyuruh bawahannya untuk menghentikan Betty. Bruce pun marah saat Betty diperlakukan dengan kasar. Akhirnya dia pun berubah menjadi Hulk. Dia lalu menghancurkan lorong dan keluar untuk menghadapi pasukan Jenderal Ross. Bruce pun dengan mudah mengalahkan pasukan Jenderal Ross. Jenderal Ross lalu menyuruh Blonsky untuk menghadapi Hulk. Akan tetapi Hulk masih terlalu tangguh. Jenderal Ross menyuruh Blonsky untuk memancing Hulk mendekati tembakan ultrasonik. Hulk terus mengejar Blonsky yang sudah memiliki kekuatan prajurit super. Hulk pun lalu ditembaki ultrasonik. Dia tak berkutik menahan tembakan ultrasonik. Dia mendengar Betty yang memanggilnya. Hulk pun bangkit dan menghancurkan mobil penembak ultrasonik tersebut. Setelah itu Blonsky nekat mencoba menghadang Hulk. Dia bahkan berani memprovokasinya. Alhasil dia ditendang hingga terpental jauh. Kemudian giliran Betty yang ingin menenangkan Hulk. Hulk pun menjadi tenang. Namun tiba-tiba helikopter pasukan Jenderal Ross menyerang. Jenderal Ross memerintahkan untuk tidak menembak. Namun heli itu terus menembaki Hulk yang melindungi Betty. Hulk yang melempar pintu mobil ke helikopter itu hingga membuatnya hancur. Hulk lalu membawa Betty pergi. Setelah insiden itu, Blonsky terluka cukup parah. Dokter yang merawatnya mengungkapkan jika tulang-tulang Blonsky remuk. Namun dia sedikit heran karena detak jantung Blonsky begitu cepat seperti mesin. Tak lama kemudian Blonsky pun tersadar. Sementara itu Betty terbangun dengan Bruce yang sudah dalam keadaan normal. Betty lalu mencari penginapan terdekat. Bruce sendiri masih trauma dengan ingatan ketika menjadi Hulk. Pada saat Betty baru saja kembali, dia panik mendengar Bruce yang berteriak kesakitan. Betty pun segera menghampiri Bruce. Namun Bruce keluar dari kamar mandi dalam keadaan baik-baik saja. Dia kesakitan karena mengeluarkan flash disk dari tubuhnya. Setelah itu Bruce memberitahu Betty agar tidak menggunakan kartu kredit dan kartu identitas lain karena Jenderal Ross bisa melacaknya. Di sisi yang lain pasukan Jenderal Ross berusaha melacak Bruce. Namun Ross pesimis karena Bruce pernah menghilangkan jejaknya selama 5 tahun di Brazil. Jenderal Ross yakin jika Bruce tidak akan menggunakan kartu kredit atau apapun yang bisa dilacak. Dia hanya bisa menunggu kelengahan Bruce saja karena semua data tersimpan di database SEAL. Singkat cerita, Bruce dan Betty keluar untuk membeli mobil. Bruce menggunakan PC di sekitar sana untuk menghubungi Blue. Bruce ingin menemui Blue secara langsung. Di saat itu juga Bruce lengah. Pesan Bruce tersebut berhasil dilacak oleh pasukan Jenderal Ross. Bahkan mereka berhasil mendapatkan nama asli dari Mr. Blue, yaitu Dr. Samuel Stern. Kembali ke Bruce dan Betty, mereka berhasil bertemu dengan Mr. Blue. Blue langsung mengajak mereka ke laboratorium kampusnya. Setelah melakukan persiapan, Bruce pun diberi kejut listrik untuk memancing transformasi Hulk.
Lalu Blue langsung menyuntikkan cairan penawarnya. Eksperimen itu berhasil mengembalikan wujud Bruce normal seperti sedia kala. Betty senang Bruce berhasil disembuhkan. Setelah itu Blue memberitahu jika dia bisa membuat serum manusia super walau dari sedikit sampel darah yang diberikan oleh Bruce. Blue mengungkapkan jika mereka bisa membuat manusia yang kebal terhadap penyakit, mereka bisa mendapatkan Nobel penghargaan dengan penemuan itu. Namun Bruce memperingatkan Blue agar membakar semua serum itu. Blue tidak merasakan efek besar dari tetes saja dari darah Hulk. Tiba-tiba Bruce ditembak bius oleh sniper pasukan Jenderal Ross. Blonsky juga tiba di sana. Dia memaksa Bruce untuk menunjukkan Hulk kepadanya. Akan tetapi Bruce tidak kunjung berubah hingga membuatnya kesal. Akhirnya Bruce dibawa oleh Jenderal Ross. Betty mengungkapkan kekecewaannya kepada ayahnya sendiri tersebut. Bukan Bruce yang menjadi buronan, akan tetapi Ross lah yang menjadikannya buronan untuk melindungi kegagalan eksperimen Ross dan karirnya. Sementara itu Blue diinterogasi oleh sersan perempuan Jenderal Ross. Dia ingin tahu tentang serum Bruce. Tiba-tiba Blonsky memukulnya hingga pingsan. Lalu Blonsky meminta Blue untuk membuatnya seperti Hulk. Blue lalu menyadari anomali pada tubuh Blonsky. Dia tahu jika Blonsky juga sudah mendapatkan serum super. Dia lalu memperingatkan Blonsky jika mencampurnya dengan serum Hulk akan terjadi abomination. Namun Blonsky tidak peduli dan memaksa Blue melakukannya. Akhirnya Blue menyiapkan eksperimen untuk menyuntikkan serum Hulk kepada Blonsky. Ladling into you. If you'll just... Seketika itu Blonsky berubah menjadi Hulk. Blue terhempas akibat transformasi itu. Dia tanpa sengaja terkena tetesan darah Hulk. Setelah eksperimen itu, Hulk Abomination mengamuk di jalan kota. Pasukan Jenderal Ross kewalahan menghadapinya. Dia lalu melapor ke Ross jika Hulk mengamuk di kota. Ross terkejut mendengarnya karena Bruce sedang bersamanya. Ross lalu memerintahkan untuk balik arah. Dia juga meminta pasukannya untuk menangkap gambar Hulk Abomination. Mereka terkejut melihatnya. Ross lalu ingin mengerahkan semua pasukannya untuk menghadapi Blonsky. Bruce meminta agar dia saja yang menghadapinya. Betty melarang karena mereka tidak tahu apakah Bruce bisa berubah lagi. Namun Bruce ingin mencobanya. Akhirnya Bruce pun menjatuhkan dirinya untuk membuatnya panik dan mempercepat detak jantungnya. Akan tetapi Bruce tidak kunjung berubah hingga membuatnya terjatuh. Tiba-tiba Bruce keluar dalam transformasi Hulk. Dia langsung mengaum dan memancing Blonsky. Blonsky pun bersemangat karena kini mendapat perlawanan yang seru. Mereka pun lalu berlari dan saling beradu pukulan. Akan tetapi Blonsky justru mampu melemparnya. Bruce lalu menggunakan mobil polisi untuk dijadikan senjata. Bruce kali ini bisa mendesak Blonsky. Dia pun memukuli Blonsky dengan petakan mobil polisi. Namun sayang itu belum cukup. Blonsky lalu menendang Bruce hingga terlempar jauh. Sementara itu Ross menyuruh anak buahnya untuk menembaki Blonsky. Blonsky yang kesal menaiki gedung dan memancing helikopter Ross mengejarnya. Kemudian Blonsky hendak melompat meraih helikopter Ross. Bruce berusaha menghalanginya. Helikopter itu pun akhirnya terjatuh karena menahan beban dua Hulk. Blonsky kembali bangkit dan menantang Bruce. Mereka pun kembali bertarung. Bruce dibuat tak berdaya karena kalah dalam kekuatan. Blonsky memprovokasi Bruce jika dia tidak layak mendapatkan kekuatan Hulk. Dia akan membuat Bruce melihat kematian Betty di depan matanya. Bruce berusaha melepaskan diri. Tiba-tiba helikopter Ross meledak akibat bahan bakar bocor. Hulk yang bisa melepaskan diri langsung menghibaskan api itu dengan kekuatan tepukan tangannya. Akan tetapi dia langsung dihantam oleh Blonsky dengan senjata rantai dari reruntuhan bangunan. Lalu Blonsky hendak menyerang helikopter Ross. Dia meminta Ross agar menyebutkan kata-kata terakhir. Hulk lalu mengeluarkan kekuatan penuhnya, yaitu Hulk Smash. Ketika itu bangunan itu retak dan membuat kaki Blonsky terperosok ke dalam retakan itu. Hulk memanfaatkan momen itu untuk mencekik Blonsky dengan senjata rantainya. Akan tetapi Betty segera menghentikannya sebelum Bruce membunuhnya. Akhirnya semua orang menganggap Hulk Bruce sebagai pahlawan yang menyelamatkan kota. Akan tetapi dia terpaksa pergi karena helikopter pasukan Ross masih menganggapnya sebagai ancaman. Setelah insiden itu, Ross memandangi foto Bruce, sedangkan Bruce sendiri kini sedang bermeditasi. Dia mencoba mengontrol Hulk yang ada di dalam tubuhnya. Di
akhir film, Jenderal Ross tengah mabuk di bar. Dia lalu dihampiri oleh Tony Stark. Tony mengomentari serum prajurit super Jenderal Ross. Tony menganggap jika teknologi perangkat keras lebih baik dari manusia super. Tony juga mengajak Jenderal Ross untuk membuat sebuah kelompok. Lalu film pun berakhir. Smells stale beer. Stark. I hear you have an unusual promo team together.